Setelah rilis global di bulan Maret yang lalu, akhirnya Oppo Find X3 Pro 5G ini resmi hadir di Indonesia. Dan dengan kehadirannya di tanah air, ini sebenarnya makin menunjukkan bagaimana intensi Oppo untuk menaikkan brand image-nya. Kalau menurut saya, sebenarnya tantangan terbesar buat Oppo di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah untuk mengubah brand image mereka, persepsi publik kepada produknya. Dari sebuah handphone yang dulu awalnya kayak diasosiasikan buat cewek selfie, sekarang menjadi barang premium dengan fitur-fitur yang keren-keren. Nah, itulah yang coba dibuat Oppo. Dan kalau melihat produk premium mereka kayak Find X3 Pro ini, sebenarnya tujuan itu makin deket. Sebagai handphone di lini premium, harga yang cukup tinggi sebenarnya ya wajar-wajar aja. Untuk Find X3 Pro 5G ini sendiri di Indonesia cuma ada satu varian dan dijual di angka Rp15.999.000. Kalau dibulutin 16 juta. Wih, kalau sama kau mending pasti langsung mau disikat nih. Overprice. Gitu katanya. Tapi apakah emang overprice? Kayaknya sih enggak kalau menurut saya, karena aspek-aspek penting yang menjadikan sebuah handphone itu bagus ada semua di sini. Langsung aja kita ke bagian yang paling menarik dari handphone ini, sekaligus syarat pertama adalah kameranya. Nggak cuma bentuk modul yang unik, tapi juga konfigurasi. Oppo menyebutnya sebagai 1 billion color dual primary cameras. 1 miliar warna dengan 2 lensa utama. Jadi ini sedikit beda dengan handphone kebanyakan, dimana kan umumnya ada satu lensa utama yang resolusinya gede sendiri, terus ditemani dengan lensa-lensa lainnya. Nah, di Oppo mereka menyebutkan ada 2 lensa utama, yaitu wide dan ultra wide. Menarik, karena ultra wide-nya dikategorikan sebagai lensa utama dan punya resolusi besar 50 megapiksel serta sensor IMX766 dari Sony yang sama persis dengan lensa wide-nya. Nah, lensa wide ini yang biasanya disebut sebagai lensa utama, tapi di Oppo kedudukannya disamain dengan ultra wide. Beda banget kan? Nah, untuk menemani di sini ada 2 kamera lagi, yaitu telefoto serta ada lensa micro yang tidak dimiliki oleh handphone manapun saat ini selain Find X3 Pro 5G. Buat mode foto, selayaknya sebuah handphone premium pastinya banyak ya. Di sini termasuk ada dual view video dan movie. Setelannya juga cukup bervariasi yang bisa diotak-atik, termasuk ada opsi untuk menangkap foto dengan format warna 10 bit. Mode ini akan menyimpan foto dalam format high efisiensi 10 bit yang kalau mau dilihat langsung tentunya nggak masalah, diposting juga nggak apa-apa karena pastinya nanti ada konversi dan kompresi. Tapi yang perlu dicatat sebenarnya adalah kalau dipindahkan. Misal mau dioper ke PC atau laptop, layar atau monitornya itu harus mendukung warna 10 bit juga supaya potensinya bisa keluar. Itu tadi soal spesifikasinya, udah cukup panjang. Langsung aja sekarang ke hasilnya. Sebagai handphone kelas flagship dan premium, Oppo emang nggak main-main. Dari Find X2 Pro aja ini udah bagus, sekarang di Find X3 Pro 5G Oppo kembali memuaskan. Dengan pencahayaan baik ala outdoor siang hari, hasil yang dapat itu udah jempolan banget. Sesuai kualitas dengan harga perangkatnya. Warnanya bagus, detail dan ketajamannya pun juga mantep sekali. Di bawah low light pun juga nggak ada masalah dan masih sama-sama memuaskan meskipun tanpa pakai night mode. Nah, untuk night mode sendiri, saya pribadi sebenarnya lebih suka ketika dimatikan, namun buat beberapa situasi, emang ini cukup ngebantu buat dapat foto yang lebih bagus. Sebutan dual primary camera, ini kita balik lagi ke awal ya soal spesifikasi dual primary camera yang disebutkan Oppo. Ini sebenarnya nggak cuma pajangan, karena memang ultra wide di Oppo Find X3 Pro ini bagus. Selain karena detailnya yang baik sekali untuk standar lensa ultra wide, yang sebenarnya lebih impresif lagi itu adalah hasilnya yang bisa dibilang sama dengan lensa wide. Gini, jadi buat yang mungkin nggak ngeh, biasanya kalau kita ngambil foto dengan lensa wide terus pindah ke ultra wide itu hasilnya bakal beda. Ada perbedaan yang sering kelihatan itu adalah dari warna yang bergeser. Nah, di Find X3 Pro 5G
Ini tuh bisa dibilang seamless sekali karena ketika dipindah dari lensa wide, ultra wide terus balik lagi, dia ambil foto, itu bisa dibilang nggak ada perbedaan yang signifikan dari tone warna ya, bener-bener mirip sekali, seamless banget, dan nggak cuma di foto tapi video juga, ntar bakal saya bahas di belakang. Jadi dengan apa yang ada di handphone ini, Oppo tuh kayak ngeset standar baru di handphone Android bahwa hasil foto lewat kamera ultra wide itu harusnya bisa sama bagusnya dan punya warna yang sama dengan lensa utama atau lensa wide-nya. Kemudian ngomongin soal lensa telefoto, nggak seperti seri-seri sebelumnya di mana Oppo tuh doyan banget flexing untuk pengambilan foto yang jauh banget. Find X3 Pro 5G ini hanya hadir dengan 2 kali optical zoom. Hasilnya pun kalau buat saya nggak sebaik kedua lensa yang udah dibahas duluan, dan sebenarnya ini cukup disayangkan buat sebuah handphone yang sebenarnya udah bagus. Lalu untuk tambahan yang baru berupa lensa mikro, ini sebenarnya juga menarik, bisa dipakai untuk ngambil angle yang nggak biasa dari benda-benda di sekitar kita. Hasilnya pun cukup tajam dan Oppo ngasih ring light sendiri untuk mastiin dapat cahaya yang cukup. Cuma pertanyaan besarnya, sebagus-bagusnya, seunik-uniknya, emang seberapa sering sih kamera ini bakal dipakai itu loh sebenarnya. Saya pun sejak pakai handphone ini udah sebulan lebih ya, sejak waktu hands-on dan sekarang review. Saya palingan pakai ini cuma 1-2 hari setelah pegang handphonenya, habis itu lupa, lebih sering pakai kamera utama dan ultra wide, sedangkan mikro ya kalau inget aja baru dipakai. Lanjut ke soal video, sebelum ke soal hasil, di sini ada mode movie yang menurut saya perlu dibahas. Nah, lewat mode ini user bisa ngerekam dalam format log untuk dapetin warna mentah dalam tanda kutip ya, yang kemudian akan leluasa sekali untuk diolah di post processing alias color grading. Bukan handphone pertama yang bisa, tapi dari segi kualitas perekaman log lewat handphone ini emang bagus pas saya coba. Untuk hasil perekamannya sendiri, di sini saya pakai 4K 30 fps untuk mode auto, dan sesuai ekspektasi dari sebuah handphone premium, hasilnya itu tajam, punya autofocus yang bagus juga, begitu pula sama dynamic range-nya. Lalu kita pindah ke kondisi low light, hasilnya juga sebenarnya nggak bisa dibilang mengecewakan, cukup stabil tanpa aktifin fitur steady. Cuma untuk bisa dapetin hasil yang lebih bagus emang nggak bisa terlalu banyak gerak.
Kamera tadi udah memenuhi syarat ya, 90% lah kalau buat saya. Sekarang kita lanjut ke syarat selanjutnya, yaitu ada desain, spesifikasi layar yang bagus, dan tentu performa handphonenya. Ketika pertama kali pegang Oppo Find X3 Pro 5G beberapa bulan yang lalu sampai sekarang, hal pertama yang langsung terasa itu adalah tipis dan enak dipegang. Nyaman sekali di tangan dan posisi tombolnya pun enak ditekan baik ketika dipegang pakai tangan kiri maupun tangan kanan. Build quality-nya juga terasa solid dan udah lengkap pula dengan sertifikasi IP68 tahan air serta debu. Untuk tampilan, unit berwarna biru ini memang menarik sekali dengan finishing matte-nya. Beda sama yang sebelumnya saya pakai warna hitam di video hands-on, nah itu finishingnya glossy. Andai aja nih saya berandai-andai Oppo bikin warna hitam tapi finishingnya matte, kayaknya bakal lebih ganteng sih handphone ini. By the way, kita lanjut dulu ke layar. 2021 ini bisa dibilang sebagai tahun yang oke banget karena layar handphone di semua level tuh naik kelas, termasuk di lini flagship. Panel bagus dengan warna yang brilian plus refresh rate tinggi itu bisa kamu dapetin lewat handphone ini. Nggak lupa juga, karena tadi kameranya udah bisa dapetin foto warna 10 bit, layarnya juga tentu udah support supaya kamu bisa langsung lihat hasilnya. Soal lengkungan di pinggir layar, sebenarnya soal selera aja, ada yang suka, ada yang enggak, tapi gimana pun tetap aja bikin kelihatan keren. Di layar ini juga ada sensor sidik jari jenis optical yang punya respon cepat, jadi nggak ada masalah buat unlock perangkat. Seperti yang udah sempat saya bahas beberapa bulan lalu pas hands-on, HP ini dibekali dengan spesifikasi chipset yang oke punya. Iyalah, namanya juga handphone flagship. Kemampuan dari Snapdragon 888 tentunya udah nggak perlu diraguin lagi, mulai dari angka benchmark sampai penggunaan untuk ngejalanin macam aktivitas. Kombinasi RAM 12GB itu udah kayak jaminan mutu kalau mau ngapain aja bakal lancar dan emang nyata adanya seperti itu. Selama memakai handphone ini, hari-hari tuh berasa nyaman banget karena mau multitasking jadinya cepat, gaming high-end pun nggak masalah. Kayak misal saya lagi pengen main Candy Crush rata kanan itu lancar, Genshin Impact highest 60 fps juga nggak masalah dan bisa berjalan baik. Handphone panas nggak juga sih, dan di sini adalah satu aspek yang kayaknya perlu diapresiasi lebih karena sekalipun digas performanya, Oppo Find X3 Pro 5G ini nyatanya masih enak buat dipegang. Jadi mau dipakai untuk multimedia oke, buat produktivitas pun bisa-bisa aja karena selain performanya tadi udah bagus, baterai pun tergolong oke. Kapasitasnya cukup besar dan dari pemakaian saya, screen on time itu bisa didapetin di atas 6 jam dan standby-nya 1 hari plus. Lebih dari cukup lah ya untuk sehari-hari. Ngecasnya pun juga cepet banget, SuperVOOC 65 watt, jadi tinggal bentar aja udah beres. Sedikit untuk bagian software, karena pasti nanti ada yang nanyain juga. Di sini udah ada ColorOS versi terbaru dengan Android 11. Dari segi UI, so far so good kalau menurut saya. Mungkin udah kebanyakan pakai handphone Oppo ya akhir-akhir ini, jadi kebiasaan juga. Tapi overall ini emang oke dan nggak ada yang ganggu. Fitur untuk nambah RAM kayak di handphone kelas menengahnya Oppo tentu nggak ada di sini ya. Tapi wajar sih, RAM-nya sendiri udah 12GB. By the way, kalau misalnya nih nanti dikasih sama Oppo lewat software update, menurut kalian bakal oke atau enggak sih? Jadi, kalau ngelihat apa yang ditawarkan di handphone ini baik dari segi fitur dan teknologi, harga 16 juta itu sebenarnya bisa dibilang nggak wajar. Kemahalan jadi nggak wajar? Enggak, justru sebaliknya. Alasannya sebenarnya simpel aja, kalau dibandingin sama kompetitornya yang bisa dibilang sepantar, punya RAM serta penyimpanan yang sama, di awal rilis, Find X3 Pro ini lebih murah hampir 4 juta. Jadi dengan segala kelebihan kamu bisa dapatkan di harga yang lebih murah. Secara keseluruhan handphone ini bisa dibilang hampir tanpa celah, tapi kalau saya sebenarnya yang agak kurang srek adalah performa dari lensa telefoto yang tidak sebaik versi-versi sebelumnya. Tapi apakah akan berpengaruh pada banyak orang? Ya nggak juga sih, karena masih banyak juga yang nggak terlalu ngerasa perlu dari sebuah lensa tele. Kalau menurut kamu gimana? Oke atau enggak? Tulisin pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja review saya yang singkat ya, lumayan lah ya. Untuk Oppo Find X3 Pro 5G, terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Putri Rizal pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.